Komisioner KPAI 2017-2022 Retno Listiarti melontarkan kritik terhadap tindakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi saat menegur Aura Cinta. Retno menilai bahwa teguran tersebut dinilai tidak mencerminkan pendekatan yang ramah anak. Bahkan ia menyampaikan tindakan Deddy Mulyadi itu tidak adil karena memperdebatkan anak di ruang publik yang tidak setara secara kuasa. Menurut Retno, meskipun pendapat anak berbeda dari orang dewasa, mereka tetap berhak untuk menyuarakannya tanpa diinterupsi atau dipotong. Ia menyebut bahwa video tersebut menunjukkan pernyataan Aura Cinta yang terputus-putus dan dibingkai seolah-olah ia mengutamakan wisuda meski tidak punya rumah. Retno menambahkan pendekatan Deddy Mulyadi yang terus mengulang narasi tersebut sebagai bentuk justifikasi dan bukan dialog sehat. Ia menekankan bahwa anak-anak harus dilindungi dari sorotan publik yang berlebihan karena dampaknya bisa membekas seumur hidup. Ia menyarankan agar tokoh publik seperti Deddy Mulyadi berbicara secara pribadi jika ingin memberi pemahaman. Sebelumnya, Deddy Mulyadi terlihat memberikan teguran langsung kepada Aura Cinta terkait larangan wisuda. Meski tidak bermaksud merendahkan, gaya penyampaiannya menuai kontroversi. Aura Cinta menyampaikan bahwa perpisahan sekolah bukan sekadar soal biaya, melainkan soal momen kebersamaan dengan teman-teman. Dalam momen itu, Deddy Mulyadi mengatakan bahwa lebih penting mengkritik kebijakan yang benar-benar memberatkan ekonomi rakyat, bukan sekadar soal seremonial. Menurutnya, kegiatan perpisahan tetap bisa diadakan secara sederhana dan kreatif, misalnya lewat pertunjukan seni di sekolah tanpa membebani keuangan orang tua. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Komisi Perlindungan Anak kemarin mengomentari Aura ini masih anak di bawah umur, ya kan? Itu si Aura itu udah lulus SMA, Bu, ya. Nah, sebenarnya ya Komisi Perlindungan Anak ya harusnya fokus pada anak-anak yang di jalanan loh. Ya, anak-anak yang jalanan, anak-anak yang di bawah umur, balita, itu banyak banget yang jualan, banyak banget yang mengemis. Itu kan namanya perlindungan anak tuh. Gimana? Gimana, Bu? Ini sih parah ya, parah banget. Sekelas KPAI tidak melakukan riset terlebih dahulu sebelum berbicara. Tolong ya, kalau misalkan ada yang dekat dengan ibu-ibu tadi, sampaikan kepada dia, Aura Cinta itu umurnya hampir 20 tahun. Dia sudah bisa dianggap orang dewasa. Seharusnya KPAI sudah tahu dong yang disebut anak-anak itu dari usia berapa sampai usia berapa. Anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Definisi ini berlaku secara luas, termasuk di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kurang jelas gue perbesar. Yang disebut anak-anak itu usia 5 sampai 13 tahun. Sedangkan remaja 13 sampai 18 tahun. Sedangkan Aura yang menjelma sebagai lady di acara Uya Kuya mengaku berumur 22 tahun. Please deh, dia bukan anak-anak lagi. Dia sudah bekerja, bahkan sudah tahu duit sejuta. Kalaupun KPAI mengatakan Aura Cinta itu masih anak-anak ketika dia menjadi bintang iklan pinjol, kalian pada kemana? Gue masih agak bingung kepada KPAI yang masih mempermasalahkan si Aura Cinta yang berdebat sama Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Nah, yang dipermasalahkan adalah kan anak-anak itu punya hak berpendapat. KPAI ini kan Komisi Perlindungan Anak. Nah, si Aura Cinta ini dipermalukan di depan umum, di depan publik, dan di sosial media. Karena kan Bapak Deddy Mulyadi ini kan orang yang terkenal dan punya kanal YouTube yang sangat besar, ya kan? Nah, yang gua mau tanyakan sebenarnya ya lewat video ini kepada KPAI ini sangat menekankan sekali akan video viral ini nih yang antara Bapak Deddy Mulyadi dan Aura Cinta, ya kan? Nah, si KPAI ini kemana pada saat ada anak jalanan terlantar, anak yatim, kelaparan, sampai banyak anak-anak yang harus meneruskan hidupnya di jalanan. Nah, di situ hak perlindungan anaknya di mana gitu? Kenapa ini mulai yang ditekenin
sama banyak pihak, ya kan? Deddy Mulyadi mulu sama Aura Cinta mulu yang dipermasalahkan, sedangkan ada kan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada KPAI untuk mensejahterakan anak-anak. Tapi anak-anak mana yang disejahterakan nih? Anak-anak mereka kah? Gitu. Agak bingung nih. Coba kalian kalau ada pendapat lain tulis di kolom komentar. Komisioner KPAI tahun 2017 sampai tahun 2022 komen lagi nih perihal kebijakan dari Bapak Gubernur kita, Bapak Kang Deddy Mulyadi. Dia itu komentari mengenai study tour dan perpisahan. Itu udah ditanyain belum? Maksudnya udah dilakukan survei belum? Untuk anak-anak mau apa enggak? Orang tua udah disurvei apa belum? Soal kebijakan tersebut, Bu. Sebelum disurvei dan lain sebagainya, Kang Deddy pasti udah ngedata itu semua, dan menurutku pribadi tanpa harus disurvei pun kita pernah ngerasain namanya keluar biaya yang menurutku percuma itu ya nggak perlu untuk pendidikan. Sementara pendidikan ya tanpa study tour pun bisa-bisa aja ya, di sekitaran kota pun masih bisa. Ada museum, ada hutan-hutan terkait ataupun dari penduduk sekitar. Soal perpisahan ngadain perpisahan yang kira sampai jutaan, ngadain event puluhan juta bahkan sampai ratusan juta dibebankan sama orang tua, sementara orang tua sendiri itu fokus gimana anaknya cuma bisa sekolah. Di ujung-ujungnya di saat ada perpisahan, bagaimana dia ke depannya? Anak SD yang mau ke SMP, mereka pasti mikirnya biaya SMP mau ke SMA mikirnya biaya SMA. Kalau kita terpatok sama perpisahan, bagaimana mereka lanjut ke depannya seperti apa? Apa harus ngutang? Kan nggak lucu seperti itu. Ya Bu ya, tolong dipahami. Dan satu lagi ya Bu ya, kalau misalkan Ibu selalu mempertanyakan perihal kebijakan dari Bapak Gubernur, yang saya pertanyakan, apa kontribusi Ibu mengenai pendidikan yang dimana masih ada yang tentang yang namanya tawuran? Kang Deddy baru nih ngeluarin kebijakan mengenai tawuran yang dimana anak-anak bakal dimasukin ke TNI ataupun dilatih di sana selama 6 bulan. Dan dari KPAI sendiri, apa tindak lanjutnya? Apa kegunaannya? Apa yang dilakuin? Tolong dijawab seperti itu. Ini hanya pendapat dan opiniku. Terima kasih. Assalamualaikum. Waktu ditanya Kismin, kau jawab iya. Tapi kau tetap ngotot untuk wisuda diadakan. Kau nggak terima wisuda ditiadakan atau dihapuskan oleh pemerintah. Sama kayak mama kau. Mama kau pun waktu ditanya keberatan. Padahal waktu ditanya mama kau sama Kang Deddy, ada duit nggak untuk bayar kontrakan? Nggak ada. Mama kau menjawab nggak ada, darling. Ya. Tapi kau sama mama kau sama-sama bersikeras gitu. Dan nggak sadar diri kalau kalian tuh Kismin. Aku bukan nggak berempati ya sama orang Kismin, karena dulu pun aku orang Kismin gitu. Puji Tuhan aku sekarang berkecukupan. Kalau udah Kismin sadar diri, kerja, ke sekolah bagus-bagus sayang. Gaya kau selangit ya. Bersyukur yang kau jumpa itu tadi Kang Deddy. Kalau aku tadi di posisi Kang Deddy, udah ku cabe mulutku kuramas tau. Ku siram air cocoknya kau. Kok ada orang kayak kau udah Kismin, nggak tahu diri. Ada seorang adik yang tidak terima kalau acara perpisahan atau acara wisuda untuk anak sekolah ditiadakan. Sebelum aku berkomentar dengan permasalahan arah ke sana, ini disclaimer dulu, adik ini kan viral karena membuat sebuah video pada saat rumah di sekitaran bantaran sungainya dia digusur. Jadi video itu adalah sebuah kritikan kepada pemerintah yang seolah-olah pemerintah ini semua aturan pemerintah mengorbankan rakyat kecil, seperti contohnya keluarga adik tersebut. Dan salah satu kalimatnya pun dia juga berkritik bahwasanya kenapa acara perpisahan atau acara wisuda untuk anak sekolah ini ditiadakan. Karena mungkin adik ini menganggap bahwasanya itu adalah sebuah kenangan yang tidak akan bisa dilupakan, dan tidak semua anak SMA atau anak sekolah pun itu akan lanjut ke jenjang bangku kuliah. Adik, kalau misalkan video ini lewat di FYP kamu, tolong pahami kata-kata tante ya. Oke, kalau memang kamu tidak terima karena memang tidak ada sosialisasi terkait dengan penggusuran rumah kamu yang berada di sekitar bantaran sungai. Tapi perlu kamu ingat, rumah yang kamu dirikan bersama keluarga kamu itu adalah bukan tanah milik kamu. Bahkan orang tua kamu juga mengakui kan kalau itu ya udah beli di tetangganya, orang tuanya ngasih dan tanpa ada surat tanah itu nggak ada. Dan tanah itu memang kayaknya milik
pemerintah daerah sana juga kan. Nah, digusur atau dirapikan lah ya bahasa halusnya, itu fungsinya untuk membenahi tata kota yang berada di kota kamu, dan itu pun juga untuk rakyat-rakyat sana. Kalaupun kamu berbicara tidak ada sosialisasi yang bilang kepada kita bahwasanya kita akan digusur dan kita akan mau kemana, itu nggak ada. Nah, poinnya di situ yang bisa kamu kritik untuk pemerintah. Lanjut, kita masuk ke pembahasan yang kamu tidak terima nih kalau perpisahan atau wisuda sekolah itu ditiadakan. Karena kamu tinggal di bantaran sungai, seharusnya kamu bisa paham dan melihat bagaimana susahnya cari uang itu kayak gimana. Kalau kamu bilang perpisahan itu akan menjadi sebuah kenangan yang tidak akan terlupakan, di saat kamu lulus SMA atau bahkan lulus kuliah nanti, kenangan-kenangan itu akan sirna seiring berjalannya waktu, dan kamu akan lebih fokus untuk gimana cari uang untuk melanjutkan hidup kamu atau bahkan keluarga kamu nantinya. Pihak sekolah pun merasa makan buah si malakama, yang dimana kalau perpisahan ditiadakan, murid-muridnya merasa tidak terima, tapi kalau diadakan, otomatis harus ada dana yang ada. Dana yang ada ini minta ke siapa? Otomatis minta ke wali murid. Bebannya ke siapa? Bebannya ke orang tua kamu. Aku paham adik ini tuh sebenarnya meminta untuk diadakan perpisahan atau wisuda untuk anak sekolah, tapi secara gratis alias biayanya ditanggung oleh pemerintah. Adik, dengarkan tante sekali lagi ya. Logika kamu bisa sampai nggak kalau dana yang ada di pemerintah itu jauh akan lebih penting untuk menggratiskan seluruh sekolah negeri dari SD sampai SMA daripada dana itu diperuntukkan untuk acara perpisahan 1 hari. Kalau kamu keterima kuliah dan pingin cari kerjaan freelance, yaitu kru event organizer, coba deh cek untuk buat acara event itu berapa puluh juta. Nanti kamu akan sadar dan tahu kok, jancuk larang yo. Dan ya, aku pun juga setuju sama katanya Kang Deddy. Kalau udah tahu cari uang itu masih susah, mau ngeluarin duit harus tahu mana yang didahulukan. Satu lagi, kamu kan juga daftar kuliah, dan kalau misalkan kuliah kamu keterima, apakah itu tidak perlu dana? Biaya kuliah itu mahal sayang, dan kamu bilang cuman 1 juta. Cuman 1 juta itu adalah untuk event 1 hari. Kalaupun kamu dapat bantuan dengan biaya kuliah ringan, bisa saja kamu itu juga mendapatkan biaya kuliah 1 juta per semester. Bandingin, 1 juta untuk 6 bulan atau 1 juta untuk 1 hari. Dipakai ya logikanya.